Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan Siap. sekalian, mahasiswa peserta kuliah Medan Elektromagnetik pertama, selamat datang di pertemuan yang pertama kuliah Medan Elektromagnetik yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pendahuluan dan juga analisis vektor di bab yang pertama di buku Electromagnetic Fields and Waves yang dikarang oleh Magdi F. Iskandar. Salah satu kelebihan buku ini karena mudah dicerna, ya, sehubungan bahasa yang disampaikan itu menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Ini tidak terlepas dari pengarangnya, ya, Bapak Magdi. Itu adalah dia orang Mesir, ya, sebenarnya, yang kemudian mencari ilmu, ya, mendalami ilmu elektromagnetiknya, mengembangkan keilmuannya itu di Amerika. Di sini, ya. Jadi pada saat buku ini ditulis, Magni itu adalah sudah menjadi profesor, ya, di Electrical Engineering di Universitas Utah, dan juga di universitas-universitas yang lain, ya, sebenarnya. Dan ini buku ini dikarang di tahun atau diterbit tahun 92, ya. Jadi ini sebenarnya buku lama. Nah, di sini saya punya cetakannya yang baru, ini yang cetakan tahun 2000, ya. Tapi isinya masih sama dengan yang PDF yang teman-teman punya di sini. Ya, dicetak oleh Prentisol. Nah, kita akan memulai materi kita itu dengan sistematika sesuai dengan buku ini, ya. Jadi kita mulai dengan vektor analisis dulu. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Nanti di perkuliahan kita itu juga nanti ada kayak semacam penambahan konsep, ya, dari bukunya Mudrik, dan juga latihan soal dari bukunya Mudrik dan Hayat. Jadi 3 buku ini kita akan kombinasikan di dalam pembelajaran di pertemuan kita kali ini. Ya, baik. Oke. Ya, kita masuk, ya, di pertemuan yang pertama, di materi yang pertama maksudnya, ya, analisis vektor dan persamaan Maxwell dalam bentuk integral, ya. Jadi kita fokus di sini dulu, ya, di persamaan Maxwell dulu, ya. Ini kelihatannya di ya, di sini dulu, ya. Ini kursornya kelihatan kan, teman-teman? Kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, oke. Ya, subbab yang pertama ini pendahuluan, ya. Jadi di sini disampaikan, ya, saya langsung terjemahkan di sini. Pada bab yang pertama ini kita akan mereview beberapa aturan sederhana dari aljabar vektor. Pertama, kita akan mendefinisikan dasar operasi vektor pada sistem koordinat, lalu secara spesifik menerapkannya pada koordinat kartesian, silinder, dan koordinat bola. Nah, kita juga di sini akan membahas transformasi vektor dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Lalu kita akan mendefinisikan medan vektor dan skalar dengan penekanan pada memahami konsep medan listrik dan medan magnet, karena keduanya merupakan elemen dasar dari elektromagnetik. Nah, kita juga pada bab ini, pada subbab ini, ya, pada bab ini akan mengenal integrasi vektor. Ini sebagai upaya awal atau pengenalan, ya, untuk mengenal persamaan Maxwell itu dalam bentuk integral.
Nah, persamaan Maxwell memiliki hubungan matematis yang sederhana yang mengatur hubungan antara medan listrik dengan medan magnet dan juga asosiasi muatan keduanya. Ya. Jadi dan sumber-sumber arus distribusi keduanya. Nah, secara sederhana di sini hubungan-hubungan tadi itu mencakup pertama hukum Gauss untuk medan listrik, yang kedua hukum Gauss untuk medan magnet, yang ketiga hukum Faraday, dan juga yang keempat hukum Ampere. Ya. Nah, di sini akan dijelaskan secara singkat ya bagaimana Maxwell itu melakukan hipotesa di dalam eksperimennya sehingga menemukan keterkaitan ya secara komprehensif dari pendahulunya yakni Faraday, Ampere dan juga Gauss ya, sehingga bisa dirumuskan yang namanya 4 persamaan Maxwell yang merupakan inti dari pelajaran elektromagnetik. Ya. Nah itu untuk subbab yang pertama. Berikutnya itu aljabar vektor. Nah, di sini disebutkan ya, bagi kita yang sudah familiar dengan beberapa aturan matematika seperti kalkulus vektor. Ya, ini saya cek dulu ya, teman-teman sudah belajar kalkulus turunan integral di mata kuliah sebelumnya, matematika teknik? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Kalkulus vektor sudah? Menurunkan besaran vektor, mengintegralkan besaran vektor? Belum, Pak. Belum? Oke. Ya, gak apa-apa, nanti kita sambil belajar, berarti ya kita sambil mengulas juga tentang besaran vektor dan operasi aljabarnya yang akan juga justru dibahas di sini. Nah, maka hal ini akan sangat membantu dalam menyederhanakan pengembangan teori medan elektromagnetik. Ya, ini merupakan hal yang sederhana karena medan listrik dan medan magnet itu merupakan tujuan pembelajaran kita. Ya, yakni apa? Tujuan pembelajaran kita itu yaitu medan listrik dan medan magnet yang merupakan besaran vektor. Nah, sehingga ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita, yaitu ketika belajar analisis vektor, aljabar vektor, ya, karena itu sangat relevan dengan topik pembahasan kita di medan listrik dan medan magnet. Ya, nah berikutnya di sini, ya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah membedakan, ya, antara besaran vektor dan besaran skalar. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Ya, tadi sudah disebut bahwa topik dalam perkuliahan kita medan listrik dan medan magnet itu adalah besaran vektor. Ya, tapi kita lihat dulu yang sederhana, besaran skalar. Besaran skalar itu adalah suatu besaran fisika yang dapat ditentukan dengan suatu nilai. Di sini disebut single number. Ya, disebut single number yang menggambarkan magnitude atau nilai dari besaran. Misalnya suhu. Ya, suhu. Kita tahu range suhu itu misalnya Celsius ya, dari 0 sampai sekian gitu. Nah, kita ukur misalnya tadi pagi kita ukur suhu 35 ya. Ada nggak tadi yang berangkat tadi pagi ya? Ya, kemudian dicek suhu ya, kayak ke mall kan kita cek suhu sekarang. Nah, suhu itu adalah besaran skala. Ya, kita lihat display atau di alat 35 derajat, 36 derajat. Nah, ini cukup ya tanpa mengetahui arahnya seperti itu. Atau tanpa mengetahui kondisi yang lain, itu cukup. Kemudian ukuran sepatu, ya, berapa ukuran sepatu? Nurul, Fazri,
42 Pak. Oh, 42 kan. Udah kebayang ya ukuran sepatu 42. Ya. Secara nilai sudah cukup. Ini termasuk besaran skala. Ya. Atau misalnya berat. Ya, di sini siapa ya? Marlina nih, berapa berat badannya? 60 Pak. Berapa? 60. 60. Ya, berat badan 60 nih Marlina. Ya, 60 apa? 60 ton, 60 kilo, 60 gram. Kilo Pak. Nah, 60 kilo. Nah, ketika diinformasikan 60 kilo itu sudah kebayang ya, ya beratnya itu. Ya, nggak perlu informasi tambahan. Oh, beratnya kemana nih? Ke atas, ke bawah, ke samping? Nggak kan? Nggak perlu seperti itu. Begitu juga kelembaban. Ya, ini berkaitan dengan kadar air di udara. Ketika cerah, yang kebetulan di sini cerah ya. Ini kelembabannya kurang nih, mungkin 30 atau 40%. Tapi kalau di wilayah yang saat ini berawan gitu ya, dingin, nah itu kelembabannya bisa jadi tinggi, ya, jadi kadar air di dalam udara. Nah ini ketika menyebutkan berapa kelembabannya 70%, nah itu udah cukup. Nah berbeda dengan besaran vektor. Kalau besaran vektor itu adalah suatu besaran fisika, ya di sini suatu besaran fisika, ya, yang hanya dapat ditentukan jika magnitude atau arah dan magnitude atau nilai, ya, magnitude dan arah, magnitude itu nilai dan arah dari besarannya diketahui. Ya, sekali lagi besaran vektor itu adalah besaran fisika yang hanya dapat ditentukan jika magnitude atau nilai dan arah dari besarannya diketahui. Maksudnya, kalau kita belum tahu arah, maka kita belum bisa menyampaikan besarannya, kayak gitu. Harus diketahui dulu arahnya. Nah, karena kelompok besaran fisika ini yang termasuk besaran vektor itu tidak dapat digambarkan dengan nilai atau angka besarannya saja. Ya, ini sebagai contoh nih gaya. Ya, bisa gaya tarik, gaya dorong. Itu kan ditanya dulu, gaya tariknya kemana? Ke atas. Gaya dorongnya kemana? Ke kanan atau ke kiri, kan seperti itu. Kita mau dorong mobil misalnya, kan nanya dulu, Pak, dorongnya kemana? Ke belakang atau apa namanya? Dorong ke depan atau ke belakang, kan seperti itu. Itu gaya. Kecepatan juga harus tahu arahnya. Ya, kita kecepatannya dari mana ke mana gitu. Saya dari rumah tadi pakai sepeda ke kantor, kecepatannya 20 km per jam misalnya. Dari rumah ke kantor. Ya. Karena turun ya, rumah saya lebih tinggi dibanding di kantor ya, berarti jalannya turun tuh gitu ya. Tapi kalau nanti balik nih, nanti mau Jumatan nih, saya balik lagi ke rumah, ya, kan nanjak itu. Berapa kecepatannya? Ya, bisa lebih besar, dan bisa lebih tinggi. Yang pasti sih lebih kecil ya, seperti itu. Tapi arahnya, ya, arah kecepatannya itu menentukan. Kalau tadi dari rumah ke kantor, kalau sekarang dari kantor ke rumah, itu beda kecepatannya. Kecepatan angin, ya, misalnya kalau di pantai itu kalau siang, ya, itu angin dari mana ke mana? Kalau nelayan itu berlayarnya, ya, mencari ikannya di siang hari atau malam hari? Malam ya. Nah, berarti mereka itu ke lautnya itu malam hari. Kenapa ke lautnya malam hari? Karena apa? Karena mengalir angin dari darat ke laut yang membawa nelayan, kan seperti itu. Nah, kecepatan angin itu tergantung arahnya. Kayak pesawat nih, teman-teman naik pesawat terbang, itu diperhitungkan tuh kecepatan anginnya. Ya, beda. Ya, ketika misalnya teman-teman pesawat mau mendarat, ya, ini kecepatan anginnya pada saat di landasannya itu
ke arah mana nih. Itu harus bisa menempatkan si pilot. Ya. Nah, ini yang disebut besaran skalar dan besaran vektor ya, secara definisi. Nah, sekarang secara grafis. Ya, secara grafis. Jadi besaran vektor atau suatu vektor itu digambarkan oleh gambar ini nih, satu-satu. Nah, ini yang di sebelah saya. Nah, yang ini. Nah, ini di sebelah saya. Oh enggak, tangan saya nggak kelihatan. Ini nih yang saya lihat. Nah, di situ ya. Nah, di sini secara grafis ya, suatu vektor itu seperti gambar satu. Yang ini itu direpresentasikan dengan suatu garis lurus. Lihat nih. Vektor itu diibaratkan dengan garis lurus dengan ujung arah panah pada arah vektor. Nah, ini kalau arah vektornya ke ini mana ini? Kalau teman-teman lihatnya ini mana? Ke kanan atau ke kiri? Kanan, Pak. Kanan ya. Nah, ini arahnya misalnya ke kanan, maka dikasih arah panahnya juga ke kanan di sini. Dan panjang garis yang proporsional dengan nilai. Misalnya di sini jarak ya, kita lihat jarak dari titik 1 ke titik 2. Nah, itu berapa? Nah, itu proporsional. Ya. Nah, ini yang disebut tampilan dari vektor. Kemudian kita perlu juga yang namanya vektor satuan. Harus paham ya, satu vektor satuan yaitu adalah arah yang diberikan oleh suatu vektor. Jadi tadi misalnya kecepatan. Nah, arahnya itu kemana? Nah, itu nanti akan diterangkan oleh yang namanya vektor satuan. Karena vektor satuan ini adalah nilainya satu, ya, tapi dia menunjukkan arahnya, ya, menunjukkan arah. Nah, arah ini nanti ada sistemnya, ada sistem kartesian. Sistem kartesian itu ada yang kita sebut ya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nanti kita bahas. Ya. Kalau silinder ada juga penamaannya bukan X, Y, Z lagi ya. Begitu juga bola. Ya, nanti itu dibahasnya. Nah, sekarang misalnya kita pakai sumbu X dulu aja, kartesian aja dulu, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, nanti vektor satuan itu menerangkan kalau dia sejajar sumbu X berarti dia AX. Kalau dia sejajar sumbu Y berarti AY. Kalau dia sejajar sumbu Z berarti AZ, seperti itu. Ya. Nah, dari mana vektor satuan ini kita peroleh? Dengan membagikan antara besaran vektor dengan nilai skalarnya. Ya. Jadi kalau misalnya vektornya 2 nilainya dan ke arah X, berarti vektornya itu 2AX. Maka vektor satuan itu adalah 2AX dibagi harga mutlak dari 2AX. Berapa harga mutlaknya? 2. Ya. Jadi 2AX dibagi 2 itu sama dengan AX. Ya, di sini ya. Nah, ini yang kita sebut vektor satuan. Begitu juga kalau arahnya misalnya 2 searah sumbu Y. Sumbu Y itu kan ke atas atau ke bawah, ya. Nah, sumbu Y misalnya, ini 2, berarti itu 2AY. Ya, dibagi dengan skalarnya 2. Maka dapat vektor satuannya berapa? AY. Oh, berarti si vektor ini itu ngarahnya ke atas. Gitu. Atau misalnya vektor yang lain, misalnya 10AZ. Dia bergerak ke arah depan atau belakang, AZ. Nah, 10AZ itu dibagi skalarnya berapa? 10. 10AZ dibagi 10, maka dapatlah AZ. Oh, berarti ini vektor AZ, vektornya itu arahnya sejajar dengan sumbu Z. Nah, di situ ya. Nah, karena setiap vektor itu dapat direpresentasikan sebagai suatu perkalian ya dari suatu vektor satuan pada arah vektor dengan magnitude atau nilai vektornya, maka kita bisa menulis yang namanya vektor A itu adalah ya skalar atau nilai dari vektor tersebut dikalikan vektor satuan. Ya.
Jadi yang namanya vektor A itu sama dengan nilai skalarnya dikalikan arahnya, dikalikan vektor satuannya. Nilai skalarnya itu menunjukkan nilai vektornya, adapun vektor satuannya itu menunjukkan arah. Ya. Maka ketika kita menulis vektor, maka kita menulis seperti ini vektornya, ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan deskripsi dari vektor satuan. Ya, kita belajar dulu arah ya. Sekarang saya minta teman-teman konsentrasi ya. Jadi kita sekarang belajar dulu vektor satuan, arahnya dulu. Oke, coba saya lihat, saya izin memperbesar diri ya. Bentar, saya memperbesar diri dulu. Bismillah. Wah, gitu. Kelihatan? Belum? Nah, ya. Jadi kita ingin membahas di sini tadi yang vektor satuan tadi ya, yang kita ingin bahas di sini. Ya, tadi di sini ada vektor satuan nih. Ini di sebelah saya tadi ya. Di sebelah kanan saya di sini atau sebelah kiri saya. Ya. Nah, di sebelah saya ini kan ini ada namanya vektor A. Ya, vektor A itu adalah ada nilai, ada arah. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memahami arah ya. Sekarang kita akan sedikit mencoba melihat pemahaman kita semua tentang arah. Ya. Coba lihat di sini. Ya. Ya, izin saya memperbesar diri dulu ya. Oke. Ya. Teman-teman lihat di sini. Ya, kita belajar dulu koordinat kartesian. Ya. Karena nanti juga di buku-buku itu nanti akan dideskripsikan yang namanya bentuk vektor. Ya. Jadi cara kita menulis vektor itu seperti apa? Ya. Nah, kita akan lihat dulu nih cara kita melihat vektor. Ya, coba kita lihat di sini. Nih, kita lihat dulu dari bukunya siapa ya di sini. Ya. Ya, atau kita lihat dari bukunya Magdi ya. Nih, kita lihat dari buku dari Magdi bagaimana nanti kalau kita ingin menggambarkan vektor itu seperti apa. Ya, atau di bukunya bolehlah, ini di bukunya siapa? Mudrik ya. Oke. Nah, di bukunya Mudrik seperti ini nih. Nih di atas ya. Nah, itu. Mudrik menulis di sini vektor. Ya. Jadi tanda panah tadi ya. Jadi vektor yang direpresentasikan dengan garis lurus dengan arah panah tadi itu bisa satu dimensi, berarti AX aja sesuai dengan sumber X saja, Y saja atau Z saja, bisa dua dimensi ya, XY atau YZ atau XZ seperti itu, dan bisa juga tiga dimensi ya, tiga dimensi ya, bisa seperti itu. Nah ini, nah kita coba, karena pada dasarnya ini menentukan nilai dan arah. Jadi mana nilainya di sini? Kecepatan misalnya, ya. Ini vektor kecepatan dikasih tanda panah, ya. Idealnya ditebalkan, tapi karena kita nulis sendiri itu susah ya, tebal dan ringan, maka dikasih tanda panah. Tanda panah itu menunjukkan besaran tersebut memiliki arah. Nah di sini disebutkan 2AX. Mana nilai mana arah? Mana nilai mana arah? Teman-teman?
Di sini disebutkan 2AX. Nah, nilainya itu 2. Ya, ingat kayak tadi nih sini. Nah, kita menulis vektor itu ya. Nah, seperti ini nih. Nah, kita nulis vektor itu nah, seperti ini. Ini cara kita menulis vektor. Ada nilainya, ada arahnya. Jadi kalau di sini disebutkan 2AX, berarti nilainya berapa? 2, Pak. 2, betul. Arahnya? X-nya. AX, ya. Seperti itu. Kalau di sini disebutkan 4AZ. Berapa nilainya? 4. 4. Ya, berapa arahnya? Kemana arahnya? Bukan AZ. berapa arahnya. Kemana arahnya? AZ, Pak. AZ. Di sini ditulis min 3AY. Berapa nilainya? -3. Ya. Sebenarnya ini nilainya 3 ya, tapi ada 3 apa-apa. Disebut min 3, saya tolerir dulu. Ini sebenarnya nilainya 3. Tapi kemana arahnya? AY. Nah, arahnya AY. Ya, yang tepat jawabannya min AY sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita lihat bagaimana besaran vektor ini kita terapkan ya, dan ini sebenarnya banyak kejadian kita sehari-hari seperti ini. Ya, oke. Nah, ini saya perbesar dulu. Nah, ini ya. Oke. Teman-teman lihat di sini. Saya punya 3. Nah, punya 3 pulpen. Ya. 3 pulpen. Ya, lihat di sini. Set, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Up. Atau ginilah, pakai tangan aja biar cepat. Mana? Nah, ini ya. Pakai tangan ya. Ini X. Ini Y. Ini Z. Ya, bayangkan. Ini X, ini Y, ini Z. Ya. Kalau saya tanya seperti ini, ada benda bergerak seperti ini. Ya, ada benda bergeraknya ke sini. Sekali lagi, ada benda bergerak seperti ini. Nih, ini bendanya ya, gerakannya seperti ini. Ini tadi sumbu apa? X. X. Ya. Kalau benda bergeraknya ke sini, berarti dia bergerak sejajar dengan sumbu X. Ya. Sumbu X itu ada positif, ada negatif. Ya. Negatif itu yang ke arah kiri nih, ke arah sini. Ini negatifnya. Positifnya ke arah sini. Gitu ya. Artinya ke kanan itu positif, ke kiri negatif. Benar nggak ini? Arah saya ini pulpen di teman-teman, ini ke kanan positif. Benar, ya? Pak, positif. Ya, betul, betul. Nah, coba sekarang tulis di chat, ya. Kalau kartunya seperti ini gerakannya, ya, tulis apakah positif atau negatif. AX ya, positif AX atau min AX. Lihat gambarnya. Silakan tulis di chat. Silakan tulis di chat. Ayo tulis. Nurul Fazri betul. Fahreza plus atau minus? Siti Hasna betul. Positif pakai simbol aja ya, nggak usah ditulis positif, nggak usah, plus aja. Derajat nulis AX pakai huruf kecil. Ya,
Oke, betul. Sip. Ya. Ya. Siapa yang belum nih? Oke, perhatikan lagi. Ya. Masih sama. Aturannya masih sama ya tadi ya. Sekarang masih seperti ini. Jadi kalau tadi ke arah sini positif X, ke sini balikannya X negatif. Kalau ke atas apa? Positif Y. Y positif. Kalau ke bawah negatif. min AY. Min AY. Kalau ke atas plus AY. Gitu ya. Coba sekarang. Gerakannya seperti ini. Lihat. Ya. Gerakannya seperti ini. Tulis Nurul Fajri. Betul. Gak usah nyontek ya. Teman-teman pemahaman, jangan lihat oh orang lain jawab plus AY, saya juga plus AY. Gak usah seperti itu. Sesuai dengan pemahaman teman-teman aja. Kalau belum paham, tulis aja belum paham Pak gitu ya. Sip. Betul semua. Plus AY. Perhatikan sekarang. Saya nggak ngasih tahu ya sekarang, tapi teman-teman pakai logika aja. Lihat bendanya. Atau gini. Nah, gitu. Nah, gitu. Tulis. Siti Hasna, nggak ada sumbu AS. Tipe Bapak, Oh, harusnya Z tipe. itu teh. Ya, ya. Oke. Sip. Ya. Ya, oke. Ya. Sekarang saya nggak pakai tangan lagi. Saya nggak pakai tangan. Tapi langsung kalau ke sini kanan, ke sini kiri. Atas, bawah, depan, belakang. Ya. Konsentrasi sekarang. Benda yang tadi nggak saya tunjukkan lagi sekarang, ya, tapi saya sebutin aja gerakannya. Benda tadi bergerak ke arah kiri, maka arah vektor satuannya Purnama min X. Apa itu min X? Vektor Hanya satuan. kelewat Pak, hanya Ya. kelewat. Oke. Ya, benar ya. Sip. Bendanya arahnya ke bawah. Ya, benar. Apa itu Sri Suci min AZ? Bentar, bendanya ke bawah ya. Ingat, kalau AZ itu kemana? Ke depan atau belakang? Ya. Ya, jadi kita sepakat karena tadi kita udah definisikan yang ini ya. Ini X, ini Y, ini Z gitu ya. Itu kesepakatannya, aturannya tadi. Oke, sekarang kalau ini kan layar saya ya. Layar komputer. Nah, ini aja lah yang tadi ya. Ini kan gini tadi. Kalau gerakannya kan satu arah. Bukan, gerakannya satu arah, cuman sejajar sumbu. Nah, sekarang kalau gerakannya dia itu dalam bidang yang dibatasi misalnya oleh sumbu X positif dan Z positif. Berarti dia itu bergeraknya seperti ini. Nah, gitu. Nah, gitu. Berarti kalau bendanya bergerak nyerong kayak gini, berarti dia ada X positifnya, ada Z positifnya. Maka teman-teman jawabnya plus AX plus AZ ya. Jadi di sini kalau bergeraknya seperti ini plus AX plus AZ. Paham? Pak, izin saya Pak. Hah? Bukannya A ya Pak? Iya. Oh iya, Yang- mendasari. Betul tuh. Koreksi. Makasih. Siapa tadi barusan? Ahmad ya? Muhammad ya?
Nah, benar nih, plus AX dan plus AX dan plus AY. Artinya kanan atas. Jadi bendanya bergerak ke kanan dan ke atas. Kalau tadi kan kanan aja positif AX saja. Kalau sekarang kanan atas plus AX plus AY. Pak izin tanya Pak. Ya. Kalau penulisannya misalkan plus AX plus AY atau bisa dibalik gitu Pak, jadi Oh iya. Dulu. Sekarang lihat dulu responnya aja dulu. Nanti itu seharusnya nanti rapi. AX dulu, AY dulu atau terus AZ. Itu seharusnya seperti itu ya, berurutan. Ya, tapi sementara sekarang boleh saya tolerir ya. Nah, bendanya bergeraknya seperti ini. Silakan tulis. Bendanya bergerak seperti ini. Ya, betul. Ya, betul ya. Untuk sementara nggak apa-apa lah kebalik AY plus AX, nggak apa-apa. Yang penting identifikasi arahnya. Lagi, mau lagi? Boleh, Pak. Nah, gambarnya geraknya seperti ini sekarang. Nah, silakan tulis. Ya, Fauzan benar. Yang lain mana yang lain? Nah, Siska plus AX. Ya. Oke, ya rata-rata benar. Jadi lihat di sini pergerakannya. Dia bergerak sumbu X dan sumbu Y ya. Hanya saja gerakannya ketika dia bergerak ke sini, berarti dia mengarah ke X negatif dan Y negatif. Makanya jawabannya min AX min AY. Oke. Sekarang saya nggak pakai gerakan bendanya, tapi saya secara informasi saja menyampaikan. Bendanya bergerak ke arah kiri dan atas. Silakan tulis. Bendanya bergerak ke arah kiri dan atas. Kiri dan atas. Ini Sri Suci salah ketik atau apa? Itu kok kali? Ya. Tipo gak apa-apa. Oke, betul. Ya. Kalau ke kiri dan atas berarti dia dibatasi oleh bidang X ya, X negatif dan Y positif. Berarti min AX plus AY itu arahnya ya. Arahnya. Kita nggak bahas dulu nilai, sekarang arahnya dulu. Nah, itu dua dimensi. Ya, sekarang baru kiri kanan atas bawah ya. Sekarang kita tambah dengan arah depan, belakang. Konsentrasi. Bendanya bergerak ke arah belakang atas. Ke arah belakang dan ke arah atas. Nyerongnya gitu ya. Wasep itu pakai A ya, vektor satuannya. Ya, betul. Jadi kalau ke arah belakang dan ke atas min AZ plus AY min AZ. Ya, dahulukan dulu AY-nya ya. Sekarang harus sudah tertib nih. Nggak boleh kebalik. X dulu, Y, setelah itu Y, setelah itu Z. Nggak boleh Z dulu baru Y. Ya, sekarang harus tertib. Oke. Bendanya mengarah ke arah kanan dan belakang.
bendanya mengarah ke arah kanan dan belakang. Ya. Oke, ya. Ke arah belakang dan kanan. Ya. Oke, siap. Nah, sekarang saya informasikan untuk AX ya, atau besaran yang pertama yang ditulis, vektor satuannya yang pertama ditulis, kalau dia itu positif itu nggak usah dikasih tanda. Ya, nggak usah dikasih tanda plus. Ya. Kecuali kalau dia kayak AY, AZ itu baru kasih tanda plus. Kalau minus dikasih tanda minus. Kecuali kalau AX-nya itu minus, baru kita kasih minus. Ya, dan biasanya minus itu adanya di depan. Misalnya angkanya min 3x, itu sebenarnya min AX sebenarnya. Skalarnya 3. Ya, oke, konsentrasi sekarang. Bendanya bergerak ke arah kanan dan depan. Yosep, itu A-nya mana Yosep? Wasep itu nggak pakai tengahnya itu AZ-nya plus atau minus. Nurul Fazri itu koma. Yasinka juga nggak ada tandanya plus atau minus AZ-nya. Tolong dikasih ya, AZ-nya itu plus minus, jangan dikosongkan. Ya. Oke. Ya. Nah, sekarang itu baru berapa dimensi tadi? Satu dimensi udah ya. Yang barusan AX plus AZ itu berapa dimensi? 2. Enggak, 2 dimensi. Oh, 2. Sekarang 3 dimensi. Siap? 3 dimensi siap? Siap nggak 3 dimensi? Boleh, Pak. Coba, Pak. Coba ya. Bendanya bergerak ke arah kanan, belakang, bawah. Bendanya bergerak ke arah kanan, belakang, dan bawah. Ya, betul tuh. Fauzan, mantap. Pak Reza, Siska, ya Astian, Yasinka ini kurang A-nya, Y-nya mana? A, Y, A, Z-nya mana? Ya. Tuh Yasinka nggak pakai satuannya. Astian ini kalau depan AX nggak usah pakai positif lagi ya sekarang. Ya, betul ya. Nah, sekarang bendanya, arahnya nih, vektor satuannya, arahnya ke arah belakang atas kiri. Belakang atas kiri. Belakang atas kiri arahnya, vektor satuannya. Nabila maksudnya apa nih? Min X, Y, Z. A-nya mana Nabila? Nurul, Fazri, AY, AZ-nya apa itu? Positif atau negatif? Ya, tadi kan apa? Kiri. Apa tadi? Kiri, atas, belakang kan gitu ya? Ya. Coba Nabila diketik lagi itu. Nurul Fazri, ketik lagi. Nabila tuh ayahnya masih belum ketahuan itu positif negatifnya.
Ingat ya, kiri, atas, belakang. Nurul Fajri, ayo, pasti bisa. Kiri, atas, belakang. Ya, Nabila benar. Nurul Fajri, mana Nurul? Coba ketik lagi. Ya, kiri, atas, belakang. Oke ya. Nah, siap. Ini siapa? Marlina, bisa ngetik nggak Marlina? Tadi udah ngetik belum? Oh udah ya, bener udah paling atas. Ya oke. Ya itu berarti teman-teman sudah paham ya. Jadi vektor satuan itu berbicara arah. Arah itu bisa satu dimensi. Ya kalau satu dimensi berarti kemungkinannya 6. Ya kan? AX positif, AX negatif, AY positif, AY negatif, AZ positif, AZ negatif. Itu satu dimensi. Kalau dua dimensi, pilihannya adalah bidang-bidang yang dibatasi oleh X positif, Y positif, X positif, Y negatif, X positif, Z positif, X positif, Z negatif. Ya, itu udah ada 4 ya. Tambah lagi 4 yang lain, itu total nanti secara kuadran itu nanti kayak bidang nanti kan, ada bidang nanti yang dipotong seperti ini. Ya, nanti potongannya seperti ini bidang. Ada bidang, ada bidang berapa ya? 1 2 3 4 5 6 ada 8 ya pilihannya. Ya. AX AY, AX min AY, min AX AY, min AX min AY seperti itu. Kemudian AX plus AZ, AX plus AX min AZ, min AX plus AZ, min AX min AZ seperti itu. Kemudian ada plus AY plus AZ, min AY plus AZ, atau min AZ plus AY min AZ, plus AY min AZ dan min AY min AZ. Ya, itu ada berapa tuh? Ada 12 ya. Coba nanti teman-teman hitung sendiri aja. Itu bidang 2 dimensi. Nah, bidang 3 dimensi ya, AX, AY, AZ. Ya, kombinasinya ya bisa min plus plus plus, bisa plus plus min, bisa plus min min, ya, bisa min min min, ya. Itu silakan itu dikombinasikan ya seperti itu. Tapi itulah arah di dalam ruang. Nah, medan listrik itu sama, dia kalau misalnya diibaratkan garis lurus, itu dia itu akan bergerak ke satu arah tertentu. Ya. Nah, di sini baik kita lanjut ya di bawah. Ya. Nah, di sini kita lihat ini oke. Ya, kita balik lagi. Nah, sini. Jadi yang namanya vektor tadi ya, itu tadi bicara arah vektor satuan ya. Kita baru selesai bicara vektor satuannya di sini. Ya. Kita balik lagi ya. Nah, ini vektor satuan itu berbicara arah. Nah, berikutnya di sini ya. Jadi cara kita menyampaikan vektor itu ada nilai dan arahnya. Ya, kalau nilai tadi ya, jadi misalnya 3, oh berarti ini 3 AX, berarti positif AX arahnya. Ya, jadi ini coba sekarang teman-teman sekarang nentukan ya nilai dan arahnya. Ya, nilai dan arah dari vektor yang saya sebutkan sekarang. Konsentrasi lagi ya.
Vektornya sama dengan 5 AY. Berarti ini contoh dulu ya. Nilainya 5, tulis 5 aja. Nilainya 5, arahnya atas gitu ya. Paham? Jadi teman-teman tulisnya aja 5 atas, berarti itu 5 AY. Kalau contohnya min 3 AX itu min 3 AX, berarti teman-teman nulisnya berapa? Nilainya 3, arahnya kiri gitu ya. 3 kiri. Paham? Paham? Tolong Pak. Ini angkat tangan atau kalau paham nggak nih kayak Nurul Fadli? Paham, Pak, Paham paham. nggak? Gerak tangan biar nggak bosan. Paham, Pak. Ya. Ya, oke, siap. Ya, vektornya nih ya. Min 8 AZ. Tulis. Vektornya min 8 AZ. Berapa nilai dan kemana arahnya? Ya. Oke. Siti, koreksi tuh. Iya, sip. Ke belakang, iya benar. Oke. Mana tadi Siti? Coba ketik lagi Siti. Ya, min 8 AZ. Nah, benar, udah benar sekarang. Konsentrasi lagi. Konsentrasi ya. Min 4 AX. Min 4 AX. Derajat. Ulangin derajat. Muhammad Septian, cara nulisnya nilai dulu baru arah. Ya, udah. Ya, benar. Ya, nilai dulu baru arah ya, jangan arah dulu baru nilai, nanti pusing. Kemudian 4AX. 4AX. Sip. Ya, oke. Sekarang dua dimensi. 2AX min 3AY. Nah, contoh ya. Kalau 2AX min 3AY berarti 2 kanan, 3 bawah ya. Min 3AY berarti kan 2 kanan, 3 bawah. Paham? Udah itu mah contoh. Oke. 6AX min 8 AZ. Lagi, Pak. 6AX min 8 AZ. Ya, oke. Sekarang 3 dimensi. 3 dimensi sekarang. Data dulu, Pak. Ya, sok atuh. Oke, sekarang 3 dimensi ya. Min 2AX min 3AY min 4 AZ. Kiri. Min 2AX min 3AY min 4 AZ. Astian, ulangi. Lagi, Pak. Iya, Astian. Iya, min 2AX min 3AY min 4 AZ. Nah, udah pada pintar semua ini. Ya. Oke. Ya.
Ya. Jadi lihat itu namanya vektor ya. Jadi vektor itu nanti besarannya itu pasti ada dimensinya, ada arahnya. Jadi salah kalau teman-teman ngitung atau menulis besaran vektor misalnya medan listrik tapi nggak ada arahnya. Oh, itu berarti salah. Karena yang namanya besaran vektor nih seperti ini ya, 2 kiri, 3 bawah, 4 belakang. Nggak bisa kita nulis 2 aja atau 2, 3, 4. Salah ya. Harus jelaskan kiri, bawah, belakang. Secara matematika kalau kiri min AX berarti min 2AX. Secara matematik bawah itu min AY berarti min 3AY. Secara matematis belakang itu min AZ. Oh, berarti min 4AZ. Jadi di sini kesimpulannya nilai itu selalu positif ya, nilai vektor itu ya. Nilai skalar, nilai besaran vektor itu selalu positif. Ini buktinya di chatting ini teman-teman nggak ada yang nulis min 2 kiri, nggak ada ya. Artinya selalu positif, skalar dia itu namanya. Baru kalau ada tanda minus itu sebenarnya menunjukkan arah. Kalau AX oh berarti dia itu kanan, kalau min AX oh berarti kiri gitu. Arahnya ya seperti itu. Oke. Bisa difahami ya teman-teman di sini? Udah alhamdulillah ini pada pintar semua ini. Ya. Alhamdulillah, Pak. Olahraga otak dulu ya barusan. Oke. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, ini di sini ya. Kita lanjut sekarang ke penjumlahan vektor. Ya. Jadi di sini itu ada 4 opsi ya. Jadi di sini ketika teman-teman membahas vektor tadi ya, tadi vektornya ini kita baru bahas AX-nya, arahnya. Jadi vektor A itu ada nilai. Nah, nilainya dari mana? Biasanya nanti nilainya itu dihitung jarak. Misalnya AX-nya di sini nilainya 2AX ya. Nah, itu biasanya kalau posisi awalnya misalnya X-nya di 4, nah di sini 4, kemudian maaf di sini 2 lah, di sini 2, kemudian ujungnya 4, maka si panjangnya itu adalah 4 dikurangi 2, berarti 2 gitu ya. Atau misalnya di sini vektornya misalnya di AY ya, panjangnya dari Y1-nya yang pertama, titik pertamanya, titik awalnya itu di 0 misalnya, ujungnya itu di 5, berarti berapa panjang vektornya? Berarti 5 dikurangi 0, jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, itu namanya nilai vektor. Nilai vektor Z misalnya ya, A-nya yang ke arah sumbu Z, awalnya di titik 0, ujungnya panahnya di titik 10, berarti berapa panjangnya? 10 dikurangi 0 gitu ya. Nah, ini kalau nilai. Kalau arah tadi teman-teman sudah belajar ya, itu harus dilihat pengamatannya ya, diamati. Nah, di sini ada 4 kemungkinan tipe operasi aljabar vektor. Ada 4. 1. Penjumlahan vektor. 2. Subtraksi ya, subtraksi. Itu pengurangan subtraksi itu. 3. Perkalian skalar. 4. Perkalian vektor. Nah, di sini kita akan membahas dulu penjumlahan dan pengurangan besaran vektor. Nah, coba lihat di sini. Perpindahan satu titik sejauh jarak tertentu sepanjang satu garis lurus ini adalah suatu ilustrasi yang baik dari suatu besaran vektor ya di dalam fisika. Nah, di sini sebagai contoh perpindahan suatu titik dari lokasi 1 ke lokasi 2 nih pada gambar 1, gambar 1 itu yang tadi. Nih, ini kan berpindah nih dari lokasi 1 ke lokasi 2. Ya. Nah, ini itu adalah ilustrasi yang baik ya. Ilustrasi yang baik di sini katanya. Di mana nilai itu sama dengan jarak antara titik 1 ke titik 2. Dan arah vektor itu adalah sepanjang garis lurus yang menghubungkan 1 ke 2. Ya, tadi kan AX yang di atas tadi ya. Nah,
Nah, kalau ada penjumlahan dua buah vektor, maka ini dapat digambarkan sebagai perpindahan akhir, atau di sini disebutnya net displacement. Nah, net displacement di sini nih. Net displacement. Jadi perpindahan akhir. Yang dihasilkan oleh dua perpindahan berturut-turut. Ya, yang dihasilkan oleh dua perpindahan yang berturut-turut. Nah, ini contohnya saya gedein lagi ya gambar sayanya nih. Nah, misalnya gini, teman-teman. Set. Tadi kan gini ya. Lihat ini gambar gerakan. Set. Tadi kan cuma satu arah. Searah ya. Nah, sekarang kalau seperti ini arahnya. Nah, gitu. Set. Set, seperti itu. Jadi dia tadinya misalnya dia ke kanan, kemudian dia ke atas. Nah, gitu. Kanan, atas, atau dia ke kiri, ke bawah, seperti itu. Nah, ini berarti ada dua vektor. Ya, dua vektor. Karena dia secara berturut-turut, berarti dia itu penjumlahan vektor. Misalnya seperti ini, set. Nah, gitu. Ya, atau set. Nah, itu kan ada dua arah. Ya. Ada dua arah. Nah, contohnya misalnya gini. Vektor A-nya itu saya berangkat dari Medan ke Jakarta. Vektor B-nya dari Jakarta ke Bandung. Maka perpindahan akhirnya atau net displacement-nya itu adalah sebenarnya dari mana ke mana? Saya itu pindahnya itu dari vektor C-nya itu adalah Medan Bandung. Medan Bandung, Pak. Iya, Medan Bandung. Itu vektor C. Ya, jadi kalau vektor A ditambah vektor B, saya dari Medan ke Jakarta ditambah dengan dari Jakarta ke Bandung, maka sebenarnya ya hasilnya itu adalah saya dari Medan ke Bandung langsung. Nah, ini yang kita sebut vektor C. Ya, ini yang kita sebut vektor C. Nah, pada gambar 13, nih ini gambar 13, mana gambar 13? Nah, ini dia. Oh, kegedean. Sayanya kecilin lagi. Bismillah. Set. Kecil. Oke. Ya. Nah, di sini lihat. Vektor C itu adalah penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Ya, di sini ada dua arah nih. Kayak gitu ya. Di samping ada nilainya tentunya. Nah, vektor A itu menunjukkan perpindahan 1 ke 2. Vektor B perpindahan dari 2 ke 3. Maka perpindahan totalnya ini antara 1 dan 3 digambarkan oleh vektor C. Yang merupakan penjumlahan dari perpindahan individual vektor A dan vektor B. Ya, sehingga vektor C ini adalah A plus B. Oke, sekarang saya tanya di sini. Siapa yang rumahnya di Wanaraja? Ada nggak orang Wanaraja di sini? Hah? Ada orang Wanaraja nggak di sini? Yasinka rumahnya di mana? Di Tanjung, Pak. Di Tanjung. Oh iya, oke, Tanjung. Hari ini udah kemana keluar? Outing nggak? Kemarin atau kemarin? Keluar kota nggak? Enggak. Suka keluar rumah nggak? Suka. Kemana? Ke mana? Ke Tarogong. Oh, Tarogong. Oke. Tanjung bukannya Tarogong? Enggak. Beda. Tarogong Kaler. Oh, ya udahlah. Ke kota aja ya. Misalnya gini, Yasinka itu dari Tanjung, dia berangkat dari Tanjung ke kota. Ya. Setelah itu dari kota ke arah mana? Ke arah, contoh ya, misalnya ke arah ya, dari kota ke arah mana? Ya, dari kota katakanlah ke arah Wanaraja, nah seperti itu ya, seperti itulah. Misalnya dari Tanjung ke kota terus ke Suci misalnya gitu ya. Ya,
Itu kan 3 lokasi yang berbeda. Nah, ketika kita misalnya mengatakan vektor A-nya dari Tanjung ke kota, vektor B-nya dari kota ke Suci, berarti vektor C-nya dari mana ke mana? Tanjung Suci. Oke, benar. Nurul Fajri betul. Ya, dari Tanjung ke Suci. Itu ya. Ini namanya vektor C. Jadi perpindahan akhirnya kemana? Ya, bisa dipahami? Atau perlu contoh lagi? Perlu, Pak. Ya, Nurul, di mana rumahmu? Pemda, Pak, Pemda. Aduh, Pemda. Lokasinya. Ini kalau nanti masuk YouTube gak ketahuan mana Pemda. Lokasinya kampung ya, Pak, Pemoyanan 2, Pak. Pemayanan itu daerah apa? Ya, Kota daerah. aja lah ya. Iya, Pak. Kota aja. Nah, misalnya Nurul Fajri dari kota suka main kemana? Pakai motor. Ini, Pak, ke Suci, Pak. Nah, keluar kota tuh laki-laki mah lebih jauh. Oke, Pak. Cikajang. Bandung. Oh, ke Bandung. Oke. Dari kota ke Bandung. Vektor A. Vektor B-nya dari Bandung ke Cianjur misalnya. Siapa? Cianjur. Berarti vektor C-nya dari mana ke mana? Garut Kota Cianjur. Dari kota Tanjung. Ah, benar. Itu vektor C-nya, ya. Oke. Nah, sekarang kita tambah. Ya. Ditambah dengan rute yang lain ya. Vektor yang lain ada vektor D namanya. Jadi anggap vektor D itu adalah tambahan dari vektor C. Ya. Jadi setelah kita ada perpindahan akhir A ditambah B jadi vektor C, ditambah lagi vektor D. Nah, Nurul tadi dari Cianjur itu langsung ke Sukabumi. Vektor D ini ya. Ini vektor D-nya Cianjur Sukabumi. Ya, berarti berapa total penjumlahannya? Vektor akhirnya misalnya katakanlah vektor E-nya itu dari mana ke mana? Kalau vektor D-nya itu Cianjur Sukabumi. Dari Garut Kota Cianjur. ke Dari kota Garut ke Sukabumi. Garut. Ya, A plus B dulu kan? A plus B dari mana? Dari Garut ke Bandung. A kan? B Bandung Cianjur. Berarti A plus B itu adalah Garut Cianjur. Ditambah D Cianjur Sukabumi. Berarti total penjumlahannya, net displacement-nya, perpindahan akhirnya itu dari Garut ke Sukabumi. Nah, ini maksudnya A plus B tambah D. Jadi dari Garut dulu sampai Cianjur dapat vektor C ya, baru dilanjut ke Sukabumi. Nah, ini itu sama dengan kalau kita rutinnya seperti ini. Ya. B tambah D. Apa itu B tambah D? B itu dari mana ke mana? Nurul tadi. Bandung Sukabumi. B itu apa? Bandung. Bandung Sukabumi. Cianjur. Sukabumi, Pak, Sukabumi. Yang B dulu saya nanya. Vektor B itu apa? Cianjur. Bandung Cianjur tuh bener. Cianjur. Bener kata Yasinka tuh. B itu Bandung Cianjur. Kalau D Cianjur Sukabumi. nah, Cianjur Sukabumi. Berarti kalau B plus D Bandung Cianjur. Bandung B plus D. Sukabumi. B plus D. Bandung Sukabumi. Ah, benar. B plus D itu Bandung Sukabumi. A mana? Garut. Garut Bandung, Pak. Nah, iya. Berarti ini Garut, Bandung ditambah Bandung Sukabumi. Hasil akhirnya mana? Garut Sukabumi. Nah, oke, benar. Ini sama dengan A plus B itu apa? Garut Bandung. A plus B. Oh, C, Pak. Garut. Iya, C itu naon? Garut ini, Pak. Garut Cianjur, Pak. Cianjur. Ah, benar. AB itu A plus B itu C. C itu apa tadi? Garut Cianjur.
Garut Cianjur ditambah D itu apa, D? Cianjur Sukabumi. Nah, ini sebenarnya persamaan ini bilang seperti ini. Kalau penjumlahan lebih dari lebih dari 2 vektor berlaku seperti ini. Distribusi ya, A plus B itu ditambah D. A plus B dulu, baru tambah D, itu sama dengan B tambah D dulu, baru ditambah A gitu maksudnya. Maksudnya seperti ini nih. Garut Cianjur tambah Cianjur Sukabumi itu sama dengan Garut Bandung tambah Bandung Sukabumi. Paham? Ya. Ini namanya penjumlahan vektor. Jadi di samping di sini itu ada net displacement, juga ini berlaku pengelompokannya seperti ini. Itu berlaku, boleh. Jadi teman-teman mau jumlahkan mana dulu nih? Ya, baru ditambahkan akhirnya. Karena net displacement-nya sama. Oke, sekarang pengurangan vektor. Ya, pengurangan vektor itu pada dasarnya adalah penambahan negatif. Penjumlahan dengan negatif atau lawan dari vektornya. Ya, jadi A plus B itu, A min B itu sebenarnya A plus min B. Ya, di sini nih. Nih. Ya, A min B, vektor A dikurangi vektor B itu sama dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B. Ya. Karena di sini negatif dari suatu vektor itu didefinisikan sebagai suatu vektor yang magnitud atau nilainya sama namun dengan arah yang berlawanan. Maka pengurangan atau lebih tepat disebut subtraksi dari vektornya, jadi pengurangan vektornya atau subtraksi vektornya itu dapat didefinisikan sebagai penjumlahan vektor sebenarnya. Nah, contohnya ini di atas. Bukan contohnya di atas. Nah, ini contohnya. Lihat gambar 14. Ya, di sini di gambar 14 itu menunjukkan proses dari pengurangan atau subtraksi vektor. Di mana terlihat bahwa vektor B, vektor min B, mana vektor min B? Di sini ya. Tadi ketika teman-teman belajar sumbu X, itu kan sebenarnya ada sumbu X minus ya. X positif dan ada X negatif seperti itu. Meskipun nggak digambar kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama. Ketika tadi misalnya arahnya anggap misalnya itu satu garis lurus ya. Misalnya mana yang garis lurus itu? Garut Bandung mana? Ke selatan itu kemana? Ke Cisurupan misalnya. Itu kan satu garis ya. Ya. Garut Bandung tapi yang jaraknya sama harusnya sih. Tapi searah misalnya seperti itu. Anggaplah misalnya Garut, jangan Cisurupan kali ya. Garut Cikajang, atau anggaplah misalnya yang kotanya satu garis lurus. Atau misalnya yang enak ini di tol ya. Ya, misalnya Bekasi, Karawang, Cikampek. Nah, itu kan satu jalur tuh. Nah, misalnya Karawang Bekasi itu B. Karawang Cikampek min B seperti itu. Ya. Panjangnya sama tapi arahnya berlawanan. Ya, atau misalnya Cikampek Cirebon dengan Cikampek Jakarta seperti itu. Anggaplah nilainya sama tapi berlawanan. Nah, ini sama. Ya. Jadi A min B ya, itu sama dengan A plus min B. Ya. Jadi pada dasarnya kita lihat dulu, cari dulu min B-nya, kemudian dijumlahkan dengan vektor A. Ini yang disebut pengurangan vektor. Nah, bisa difahami ya di sini pengurangan vektor. Ya. Nah, ini caranya. Lihat di buku yang ini cara pengulangan operasinya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini misalnya pengurangan dan penjumlahan vektor ya. Nah, ini A plus B.
Nah, ini secara matematisnya seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat A-nya tulis semuanya kayak tadi ya, 2AX tambah 3AY tambah 4AZ misalnya. Kemudian B-nya berapa? 5AX, ya tetap ya arahnya itu AX, AY, AZ tetap. Meskipun ini beda vektor. Misalnya ini 5AX, 6AY, 7AZ. Nah, maka yang AX ini kita jumlahkan, yang AY juga ini kita jumlahkan, yang AZ ini kita jumlahkan. Ya, maka dapatlah yang tadi ya, CXAX, CYAY, CZAZ. Ini kalau penjumlahan. Kalau pengurangan juga sama. Ya. Misalnya di sini ada pengurangan A min B, ya. Kita pakai yang namanya DX. DX itu adalah AX dikurangi BX. Kalau CX kan atas nih. AX tambah BX. Kalau ini pengurangan, ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini perhatian soalnya. Nah, ini nih contoh. Ya. Coba ditulis di chat hasil dari A plus B dan A min B. Atau sekarang A plus B dulu. Coba saya ingin teman-teman tulis dulu jawabannya sekarang di chat. Ya, A plus B, vektor A ditambah vektor B sama dengan berapa? Ditulis nilainya. Vektor A ditambah vektor B. Berarti kan ini dijumlahkan, AX dengan AX-nya dijumlahkan. Ya, contohnya misalnya dijumlahkan 3 ditambah min 1. Berarti berapa? 3 min 1 berapa? 2. 2AX berapa tuh kalau dijumlahkan? Ya, Fahreza. Sip. Fahreza ditambah sekarang arahnya ya, kan tadi udah belajar. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Coba. Yang lain silahkan ditulis. Jumlahnya berapa? A plus B. Untuk yang sudah 2 kanan 2 kiri. Pak Reja. Salah, Pak. Ya, sok. 2 min Sri Suci, AZ-nya nilainya berapa? Ya. Caranya ini kan tadi pakai yang rumus yang di sini nih. Nah, mana? Nah, yang ini nih ya. Nih. AX plus BX-nya dulu ditambahin. Ya, di sini ya. AX plus BX, kemudian AY plus BY, AZ plus BZ. Ya. Ayo, siapa lagi? Ya, Reza Purnama itu ketika menjelaskan tadi seperti tadi ya, nilai arah udah cukup. Jadi nggak usah double AX kanan, udah disebut AX kanan lagi. Ya, udah cukup misalnya 2 kanan. Kemudian kalau bawah apa? Ya. Udah cukup, gak usah min 2 AY bawah, enggak. 2 bawah gitu. Kemudian apa tadi? 2 depan seperti itu ya. Ya, sekarang tulis A min B. Ya, ini masih soal yang sama di sini. Nih ininya nilainya, yang ini nih ya. Nah, ini. Nah, itu soalnya yang saya kasih kotak. A min B. A min B. Tulis hasilnya berapa dan terangkan.
Tulis hasilnya dan terangkan. Fareja ditulis dulu matematiknya. Jangan langsung mentang-mentang sudah tahu kanan bawah depan. Tulis dulu. Ya Pak, maaf. Nah. A min B. Ya. Oke. Yo, yang lainnya pada kemana ini? Percepat. Ya, Salman benar. Fauzan juga betul. Adi betul. Tinggal ininya penjelasannya Adi. Wasep betul. Ya, Dimas, Nurul juga betul. Tambahin itunya keterangannya, ke arah mananya. Yasinka betul. Ya. Jadi ini sebenarnya tetap ini satu garis lurus, satu arah, cuman dia arahnya itu tadi. Bahasa kita kan miring ya, nyengkong kayak gitu ya. Nyengkongnya itu ada yang 2 dimensi dan ini yang 3 dimensi ini. Oke, baterai ini depan apa ini? Adi Muhammad nih. Diisinya depan doang. Adi. Kan Pak itu yang di atas ada yang salah. Ya udah gak apa-apa. Ya oke, sekarang rekan-rekan sekalian, ya apa namanya? Karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Nanti akan disampaikan beberapa tugas dan juga PR yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor, dan diharapkan teman-teman membaca sendiri ya untuk perkalian vektor, perkalian skalar ya, seperti itu. Tapi utamanya di penjumlahan dan pengurangan vektor dulu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.